Halo, apa kabar? I hope you're doing alright. Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik, healthy, tetap semangat, tetap antusias dalam kita menyambut semua yang baru yang Tuhan izinkan terjadi. Pada kesempatan ini, gue pengen sharing buat teman-teman semua, buat saudara-saudara semua, tentang satu topik yang menurut gue keren banget, so hopefully akan jadi berkat. Namanya adalah Increasing in the Middle of Crisis. Dan gue menemukan ceritanya ternyata ada di Alkitab. Dan ini yang mengalami adalah Yesus dan 12 muridnya. So, increasing in the middle of crisis. Ini hal yang kelihatannya impossible. Tapi kalau kita have faith, kita punya value-value yang sesuai dengan Alkitab, kita mempunyai sikap positif, saya sangat yakin dan percaya walaupun keadaan kita lagi nggak enak saat ini, mungkin kita harus work from home, kita mungkin mengalami unpaid leave, kita mungkin di lay off, mungkin kita lagi mengalami hal-hal buruk dan lain sebagainya. Tapi saya percaya ini akan membantu kita semua untuk keluar malah bisa mengalami increasing. So nggak panjang lebar lagi, ceritanya ada di Markus 6 ayat 34 sampai 44. Kita semua tahu cerita yang terkenal ini namanya 5 roti dan 2 ikan. So, the krisisnya sebenarnya ada di ayat ke-44. Karena Alkitab catat yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Well, we have to notice, we have to know, kita harus tahu bahwa people equals problem. Manusia sama dengan masalah. More people, more problem. No people, no problem. So, di mana ada manusia, pasti di situ ada masalah. Dalam sebuah organisasi, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas, selalu ada, saya pakai istilah BOS, BOS. B itu barang, O itu orang, S itu sistem. Seringkali kita punya barang, punya aset yang bagus. Seringkali kita punya sistem yang bagus. Tapi selalu yang rusakin sistem dan barang adalah orangnya kan? Selalu. Yang rusakin aset dan sistemnya selalu adalah orangnya. So, sumber masalah selalu orang. Perusahaan mau jago, kayak mau sudah established dan lain sebagainya, selalu ada masalah namanya manusia. So, di mana ada manusia pasti ada masalah. So, restoran owners, church pastors, kalau pengen ada orang banyak datang, kalau ada pengen orang-orang pakai jasa saudara, saudara harus siap untuk jadi problem solver. Karena setiap orang makin banyak, di situ akan semakin banyak masalah muncul. Dan Alkitab catat ini ada 5.000 orang laki-laki yang lagi starving. Mereka nggak punya makan. Tapi kita lihat apa yang Yesus lakukan in times like this. Step pertama yang dilakukan Yesus in the middle of crisis, di tengah-tengah krisis, mereka nggak punya makanan. Ada 5.000 orang di sana. Kita bisa lihat di ayat ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kalau saudara baca detailnya, ini Yesus dalam keadaan fisik yang capek sekali. Makanya dia nyebrangnya itu naik perahu, tapi waktu dia mendarat, waktu dia turun, dia melihat sejumlah besar orang itu dan hatinya tergerak oleh rasa kesal. No. Hatinya sebel, no. Dia bilang ke murid-muridnya, bilang saya lagi tidur, no. Tapi yang Alkitab catat hatinya tergerak oleh belas kasihan, compassion heart. Saudara, mungkin kita lagi mengalami hal yang sama, kita sedang di dalam krisis. Mungkin kita lagi dalam situasi yang tidak enak, tapi tiba-tiba Tuhan suruh kita untuk membantu orang lain. Jadi jawaban doa buat orang lain. Pertanyaan saya simpel, masihkah kita punya that compassion heart?
hati yang penuh dengan belas kasihan. Ingat loh, kasihan sama belas kasihan, that's a two different things. Kasihan tuh cuma di mulut. Kasihan itu orang, kasihan itu ibu, kasihan itu suami istri. Kasihan cuma di mulut. Tapi belas kasihan, selain kita ngomong kasihan, we are willing to help. Kita mau menolong mereka yang sedang dalam kesusahan. Itu adalah orang-orang yang mempunyai compassion heart. Step 2. Waktu Yesus mulai tergerak dengan belas kasihan, murid-muridnya mulai negatif. Ya, ini udah malam, tempat ini sunyi. Gak ada bread talk, gak ada sederhana. Ya, gak ada ini, gak ada itu. Kita gak punya makanan, kita gak punya apa-apa. Suruh mereka pulang aja. Murid-muridnya menjadi negatif. Tapi ayat 37 kita lihat. Tapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepada Yesus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? See? Murid-muridnya Yesus tetap dalam keadaan negatif thinking, semuanya serba negatif, yang dilihat negatif. Ya, kita bisa apa? Kasih 5.000 orang uang cuma 200 dinar dan lain sebagainya. Tapi Yesus malah menjawab, kamu harus memberi mereka makan. So, saudara, step yang kedua, stay positif. Jangan negatif. Saudara memikirkan yang negatif, semua jadi negatif. Omongan jadi negatif, semua yang masuk ke telinga saudara jadi negatif, action saudara kan jadi negatif. Tapi kalau kita mulai loading yang positif, percaya dengan yang positif, saya percaya kelakuan kita juga, buah-buah yang keluar juga akan positif. Bahkan hasil yang kita terima juga pasti akan positif. Dan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. In the middle of crisis, banyak orang hari ini mulai mentingin diri sendiri. Tapi saya ajak teman-teman, saya ajak saudara-saudara untuk kita tetap mentingin orang lain. Kalau ada tetangga yang nggak bisa, kurang mampu, dibantu. If you have more money, share more. If you have more food, share more food. Kalau saudara punya makanan lebih, share. Bagi ke orang-orang yang nggak sanggup. Bagi. Kamu harus memberi mereka makan. Mungkin saudara lagi bertanya, Tuhan, saya lagi di PHK, saya nggak punya penghasilan dan lain sebagainya. Step 3. Untuk saudara-saudara yang punya pertanyaan seperti itu, ayat 38, tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan kalimat itu, cobalah periksa. Mungkin kita semua lagi don't know what to do. Kita nggak tahu mau ngapain, karena lagi krisis. Ya, omongan kita serba krisis dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan lagi datengin saudara, dan dia sedang mengatakan hal yang sama, cobalah periksa yang ada padamu. Coba periksa. Kamu mungkin punya talenta untuk masak, bisa berbicara di webinar, gambar mungkin, mendesain sesuatu, coba periksa. Mungkin kalian bisa menemukan ide-ide cemerlang buat yang lain, buat orang lain, buat orang yang sedang membutuhkan. Cobalah periksa. Yesus hari ini sedang mengatakan hal yang sama, cobalah periksa. Berapa banyak yang ada padamu. Coba periksa. Yang hari itu ditemukan 5 roti dan 2 ikan. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Ayat 41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti itu. Dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Step 4. Sebelum showtime, sebelum dia membuat mujizat, Yesus nggak pernah lupa untuk menengadah ke atas dan ia berdoa. Saudara, walaupun saudara-saudara sedang mengalami krisis, belajar dari Tuhan Yesus. Dia nggak pernah lupa untuk menengadah ke atas dan mengucap berkat, mengucap syukur. Jangan pernah lupa untuk berdoa.
Ya, karena doa bukan acara. Doa adalah gaya hidup saudara dan saya. Saudara jangan terintimidasi dengan doa harus pagi hari. Percayalah saudara, doa malam hari di Indonesia itu pagi di Amerika Serikat. Percayalah. Ya. So jangan pernah terintimidasi dengan jam-jam tertentu dan lain sebagainya. Tapi jadikan doa itu gaya hidup saudara dan saya. Tetaplah berdoa. Tetaplah mengucap syukur. Keluarkanlah berkat dari mulut setiap kita. Ucapkanlah berkat. Sebelum dia perform miracle, Yesus nggak lupa bahwa dia tetap harus berdoa. Waktu jemaat mula-mula berdoa, bukan badan mereka yang goyang, tapi gedung tempat mereka berdoa, itu goyang gedungnya. That's the power of prayer. Itu adalah kuasa doa. So jangan pernah underestimate, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Dan saudara, kalau saudara baca cerita ini sampai selesai, ayat 42, ayat 43, akhirnya orang-orang di situ, 5.000 orang itu yang tadinya lagi mengalami krisis, kelaparan, dan murid-muridnya Tuhan Yesus, 12 murid Yesus yang tadinya serba negatif, yang tadinya serba tidak percaya, yang tadinya mencebloskan diri mereka kepada attitude yang namanya krisis juga. Akhirnya mereka mengalami increasing, mereka mengalami promotion, mereka mengalami kenaikan. Bahkan kalau saya bisa menerjemahkan pakai bahasa saya sendiri, itu jatah 12 bakul mungkin satu orang satu. Buat 12 muridnya Yesus, karena itu sisa, surplus. Saya percaya saudara, waktu saudara mulai meneladani sikap daripada Tuhan Yesus, walaupun lagi krisis, walaupun kita harus tetap memberi, walaupun kita harus tetap memperhatikan orang lain, tapi tetaplah milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan, compassion heart. Bukan hanya sekedar kasihan, tapi compassion heart, belas kasihan adalah attitude kita yang mau menolong orang lain. Belas kasihan, minta sama Tuhan. Tuhan, kasih saya that compassion, your compassion heart inside of me. Yang kedua, walaupun sekeliling saudara negatif, kayak murid-muridnya Yesus, hari udah malam, restoran tutup, ini, itu, dan lain sebagainya. Tetaplah positif. Seperti kata Yesus untuk murid-muridnya, kamu harus kasih mereka makan. Yang ketiga, mungkin saudara lagi di rumah nggak tahu mau ngapain. Tapi Yesus sekarang sedang berbicara hal yang sama. Berapa yang ada padamu, coba periksa. Coba periksa. Tilik dalam-dalam hati saudara. Apa yang saya miliki? Talenta apa yang saya miliki? Saya bisa masak kah? Saya bisa gambar kah? Saya bisa tolong orang kah? Ya, saya bisa mendesain sesuatu kah? Ya, saya bisa apa? Coba cek berapa banyak yang ada padamu. Karena saya percaya sampai hari ini, walaupun kelihatannya kecil, ya, walaupun 5 roti dan 2 ikan kelihatannya kecil, tapi di tangan Tuhan Yesus, multiplikasi terjadi, mujizat terjadi, ya, bahkan surplus mereka alami bersama-sama. Dan yang terakhir, last but not least, don't forget to pray. Kalau saudara sudah menemukan talenta saudara, saudara sudah menemukan 5 roti dan 2 ikan saudara, don't forget to pray. Untuk mengucap syukur, mengucap berkat, ya, terus ucapkan berkat kepada siapapun yang saudara jumpai, anggota keluarga saudara. Ya, setiap hari mungkin kita mulai bosen ngelihat itu dia lagi, lu lagi, dan lain sebagainya. Tapi belajar ucapkan berkat. Mulai loading yang positif di dalam kita. Mulai kneel down, mulai adain waktu untuk berdoa setiap hari. Saya percaya increasing akan menjadi bagian hidup saudara, dan menjadi bagian hidup saya, dan menjadi bagian hidup kita semua. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selamat menikmati kehidupan ini. Selamat menjadi berkat dimanapun saudara berada. In this quarantine days, stay safe, jaga diri baik-baik, ya, jaga kondisi tubuh, olahraga, makan yang bergizi, dan selalu lihat, selalu ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan buat saudara dan saya setiap hari. God bless you. See you in the next sermon.